adik-adik di rumah, terutama anak-anak program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Untuk hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip disiplin kelas pada mata kuliah pengelolaan kelas. Selamat menyimak ya, semoga bermanfaat. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip disiplin kelas, hari ini kita bahas 5 topik utama, mulai dari pengertian disiplin kelas, nilai-nilai penuntut sikap disiplin, pendekatan-pendekatan disiplin kelas, hak peserta didik dalam penentuan disiplin kelas, dan disiplin pada level sekolah dan kelas. Oke, mari kita mulai dengan topik yang pertama. Pengertian disiplin kelas. Nah, pada hakikatnya adik-adik, disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam kaitannya disiplin kelas, maka sikap dan tingkah laku yang diharapkan adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawannya yang tertuang dalam tata tertib sekolah atau kelas. Oke, itu dia penjelasan tentang pengertian disiplin kelas. Pada dasarnya, disiplin kelas ini adalah berbagai sikap atau perilaku yang diharapkan, artinya perilaku-perilaku positif yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Perilaku-perilaku positif ini dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa. Begitu pula dengan unsur-unsur lain di sekolah yang mempengaruhi disiplin kelas tersebut. Kemudian lebih lanjut, disiplin kelas pada dasarnya bergantung pada aturan yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut diciptakan dan dibuat oleh seluruh pihak dalam kelas dan sekolah. Nah, ketika semua pihak patuh terhadap aturan tersebut, itulah yang dinamakan dengan disiplin. Begitu pula sebaliknya. Nah, adik-adik di rumah, di sini saya tegaskan bahwa pada dasarnya aturan itu dibuat oleh kita, dibuat oleh para pelaku akademik, atau dibuat oleh unsur-unsur yang berada di sekitar siswa, termasuk siswa itu sendiri, misalnya kepala sekolah, para guru, juga siswa. Nah, unsur-unsur ini bersepakat untuk membentuk aturan yang nantinya dijanjikan bahwa aturan tersebut harus dipatuhi. Nah, ketika semua unsur-unsur tersebut mematuhi aturan yang dibuat, maka inilah yang dinamakan dengan disiplin. Sebaliknya, jika aturan tersebut diabaikan, maka ini yang dinamakan dengan ketidakdisiplinan. Oke, begitu ya. Jadi aturan ini sebenarnya dibuat bersama berdasarkan kesepakatan. Misalkan hal praktisnya itu aturan mengumpulkan tugas. Misalnya kita mengajar mata kuliah, mata pelajaran IPA, gitu. Mengajar tema 1. Nah, kita diminta bersepakat kepada siswa kira-kira untuk tugas tema tersebut kapan kumpulnya. Nah, kita sedang membuat aturan sekarang. Misalkan kumpulnya itu pada batas 1 minggu ke depan atau batas minggu depan, gitu. Harinya apa, tanggalnya berapa, begitu juga dengan jamnya jam berapa. Nah, kita sedang membuat aturan. Artinya, diusahakan agar semua warga kelas mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Kalau anak-anak mengumpulkannya pada waktu yang tepat, inilah yang dikatakan dengan disiplin waktu. Sedangkan sebaliknya, kalau mereka mengabaikan perjanjian tentang aturan yang sudah dibuat kapan mengumpulkan tugas, artinya mereka tidak menghargai kesepakatan. Di sini terjadi pelanggaran dan akhirnya adanya ketidakdisiplinan. Seperti itu ya. Berikutnya ada nilai-nilai penuntut sikap disiplin. Nilai-nilai penuntut sikap disiplin itu, yang pertama nilai-nilai keagamaan, yaitu nilai yang diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindakan yang penuh ketulusan untuk berkorban. Nah, sesuatu yang menuntut sikap disiplin itu harus mempertimbangkan nilai
keagamaan. Pada saat kita membuat aturan, hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama tadi nilai-nilai keagamaan. Harus sesuai dengan aturan-aturan agama, karena hal tersebut atau hal-hal yang berbau agama itu diyakini sebagai hal yang melahirkan tindakan-tindakan yang penuh ketulusan dan berkorban. Kemudian yang kedua, nilai-nilai tradisional. Nilai ini melahirkan tindakan pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal. Nah, dalam menentukan sebuah aturan juga kita harus mempertimbangkan nilai-nilai tradisional. Artinya kita membuat aturan tersebut berdasarkan nilai-nilai tradisional yang berlaku pada lingkungan sekolah setempat. Seperti itu. Berikutnya nilai-nilai kekuasaan. Nilai-nilai kekuasaan ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindakan disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Misalnya menurut kehendak kepala sekolah, guru, dan nilai ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Kemudian berikutnya nilai-nilai subjektif. Nah, nilai ini adalah pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindak yang egosentris. Nah, kalau nilai-nilai yang sifatnya subjektif ini itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada hal yang sifatnya egosentris atau hal-hal yang tergantung pada pribadi seseorang. Begitu. Kemudian yang kelima, nilai-nilai rasional, nilai yang memberikan penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindakan disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, diharapkan kalau kita menjadi seorang guru nantinya, kita membuat aturan harus berdasarkan nilai-nilai yang sifatnya rasional, hindari nilai-nilai yang sifatnya subjektif ya. Oke adik-adik, itu dia ada 5 nilai yang sudah kita pelajari tadi terkait hal-hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita membuat sebuah aturan agar kita itu disiplin dan siswa kita juga disiplin. Kemudian ada pendekatan-pendekatan disiplin kelas. Pendekatan-pendekatan ini kita bisa gunakan untuk mempertahankan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Disiplin kelas merupakan hal esensial yang terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dari ketertiban kelas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam semangat pendekatan pendidikan disiplin, hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip demokrasi. Artinya begini, pada saat kita membuat sebuah aturan, aturan tersebut tidak dibuat sepihak, tidak hanya dibuat oleh guru, tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah, tetapi perlu dipertimbangkan atau disepakati bersama siswa. Apakah mereka mampu untuk mengikuti aturan tersebut? Begitu ya, itu artinya harus ada prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian prinsip kemanusiaan dan demokrasi berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek bagi para guru dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang dilakukan guru, syarat utamanya itu yang pertama harus menggambarkan prinsip-prinsip pedagogik dan hubungan kemanusiaan. Artinya begini, aturan yang dibuat agar siswa itu disiplin harus harus mengandung hal yang sifatnya akademis, atau aturan-aturan itu harus mendidik dan bersifat manusiawi. Aturan itu harus bersifat manusiawi. Kemudian aturan yang dibuat agar siswa itu disiplin harus mengembangkan dan membentuk profesionalisme personil dan sosial lulusan. Dan yang ketiga, harus merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik. Jadi begini, pada saat kita menciptakan sebuah aturan agar siswa kita itu disiplin, itu aturan tersebut harus bisa menimbulkan rasa percaya atau keyakinan dalam diri siswa. Keyakinan apa? Keyakinan akan terlaksananya aturan tersebut. Dengan begitu mereka juga bisa mengikuti atau mentaati aturan yang sudah dibuat. Yang keempat, aturan yang dibuat harus menumbuhkan kesungguhan berbuat dan berkreasi, baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Lalu yang kelima,
Hindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan para peserta didik. Artinya begini, aturan yang kita ciptakan itu jangan sampai membuat peserta didik kita itu tertekan. Atau mereka merasa bahwa mereka melakukan sesuatu hanya karena aturan. Jangan sampai seperti itu. Buat supaya mereka luwes dan rileks. Dan merasa bahwa aturan itu membawa mereka pada sebuah perubahan yang positif. Kemudian berkaitan dengan hal-hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan guru. Kita lihat bersama. Yang pertama, pendekatan pemberian bimbingan. Di sini dijelaskan bahwa pendekatan pemberian bimbingan, guru hendaknya memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbuat dan menumbuhkan gagasan baru atau ide-ide baru secara wajar sesuai tingkat kelasnya. Dalam hubungan ini, siswa perlu diberi bimbingan dan penyuluhan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan dengan siswa dalam situasi yang wajar sehingga memungkinkan mereka mengembangkan pola-pola tingkah laku yang baik ke arah pembinaan diri sendiri. Ini artinya bahwa pendekatan disiplin kelas itu harus adanya bimbingan khusus atau pendekatan khusus dari guru kepada siswa. Nah, pendekatan-pendekatan khusus itu harus bertujuan agar berkembangnya tingkah laku yang baik pada diri siswa. Kemudian yang kedua, pendekatan disiplin diri yang kedua yaitu pendekatan disiplin kelas yang kedua yaitu evaluasi pada diri pribadi. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi tingkah lakunya berdasarkan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat terwujud disiplin yang baik dalam kelas yang diidamkan. Disiplin kelas yang baik dimaksudkan untuk pengendalian dan pengarahan segala perasaan dan tindakan orang dalam suatu kelas untuk mewujudkan dan memelihara suatu suasana mengajar belajar yang efektif. Artinya begini, evaluasi pada diri pribadi. Misalkan kita sudah menetapkan sebuah aturan tadi tentang jadwal pengumpulan tugas ya. Kita beri kesempatan kepada peserta didik kita untuk berpikir apakah dia bisa mengerjakan tugas dalam jangka waktu seperti yang sudah dibuat tersebut, dijadwalkan tersebut. Apakah dia mampu untuk mengerjakan itu? Jangan sampai kita hanya menentukan waktu. Kita hanya menentukan waktu bahwa ya sudah kerjakan saja tugasnya, kumpul pada hari Rabu depan. Hari Rabu depan dikumpulkan pada jam sekian. Kamu bisa atau tidak, kamu harus mengerjakan tugas. Nah, itu tidak boleh. Diusahakan agar jadwal yang ditentukan tersebut juga sesuai dengan keinginan dari siswa. Tapi dalam hal ini tetap masuk akal waktunya. Begitu. Jangan sampai satu tugas dikerjakan selama 3 minggu. Itu tidak mungkin, ya. Jadi harus ada pertimbangan dengan siswa juga, dengan kemampuan mereka dalam mengerjakan tugas. Diusahakan agar siswa juga merasa rileks dalam mengerjakan tugas tersebut, tidak merasa tertekan, sehingga mereka mengerjakannya dengan baik dan hasilnya juga baik. Itu dia pendekatan-pendekatan disiplin kelas. Kemudian yang keempat, terdapat hak peserta didik dalam penentuan disiplin kelas. Jadi pada saat penentuan disiplin kelas itu ada hak yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Mari kita lihat. Ini menurut Neil dan Weiler. Yang pertama, hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya, itu pasti ya. Yang kedua, hak persamaan kedudukan atau kebebasan dan diskriminasi dalam kelompok. Nah, jangan sampai ada siswa yang mengalami diskriminasi dalam kelompok. Kemudian hak berekspresi secara pribadi. Ya, betul sekali. Untuk menunjukkan karakter siswa itu, kita harus beri kesempatan mereka untuk berekspresi. Jadi mereka memiliki hak untuk itu. Kemudian hak keleluasan pribadi. Artinya begini, dia memiliki hak untuk secara leluasa di dalam kelas menunjukkan, mengekspresikan dirinya. Dan tentunya itu tidak berlebihan, ya. Kemudian yang kelima, hak menyelesaikan studi secara cepat. Itu dia beberapa hak peserta didik dalam penentuan disiplin kelas. Kemudian berikutnya, baik adik-adik di rumah, untuk
topik yang kelima yaitu disiplin kelas dalam pembelajaran akan dibahas pada video yang lain ya, karena topik ini sangat luas dan cakupannya sangat banyak. Jadi itu tadi beberapa hal penting, ada 4 topik penting yang kita sudah pelajari. Untuk topik 5 ini akan saya bahas menyusul videonya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.